Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi bahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai interaksi energi dan materi. Dan sekarang pembahasan kita akan masuk ke mekanisme penyerapan sinar UV dan visible oleh molekul. Penyerapan sinar UV dan visible ini pada umumnya ini dihasilkan oleh eksitasi dari elektron-elektron ikatan. Ya. Jenis penyerapan energi UV dan visible ini bisa terjadi, yang pertama bisa berupa penyerapan oleh transisi elektron ikatan dan elektron anti ikatan. Bisa juga penyerapan oleh transisi elektron di kulit D dan F dari suatu molekul kompleks. Dan bisa juga terjadi penyerapan oleh terjadinya perpindahan muatan. Ya. Jadi penyerapan energi ini bisa berupa transisi elektron ikatan dan elektron anti ikatan, bisa juga berupa transisi elektron kulit D dan F pada suatu molekul kompleks, atau bisa juga penyerapan oleh perpindahan muatan. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama ini penyerapan oleh transisi ikatan dan elektron anti ikatan. Nah, semua molekul organik ini mampu menyerap radiasi elektromagnetik. Kenapa? Karena molekul organik ini memiliki elektron valensi yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya. Jadi secara umum semua molekul organik ini akan dapat menyerap radiasi, ya, karena dia memiliki elektron valensi yang dapat dieksitasikan. Nah, penyerapan radiasi UV dan visible, nah tadi kan secara umum semuanya dapat. Nah, terus kemudian ini dibatasi oleh sejumlah gugus fungsi tertentu yang mengandung elektron valensi dengan tingkat energi eksitasi yang rendah. Nah, ternyata ada pembatasannya. Pembatasannya ini tadi senyawa organiknya ini harus memiliki gugus fungsi tertentu. Ya, gugus fungsi tertentu yang mengandung elektron valensi dengan tingkat energi eksitasi yang rendah. Gugus fungsi tertentu itu yang dinamakan dengan gugus kromofor. Nah, elektron yang terlibatnya yang mana aja? Elektron yang terlibatnya bisa elektron sigma, elektron pi, dan juga elektron yang anti bonding. Nah, ini berikutnya, ini kita punya diagram tingkat energi elektron. Ya. Jadi kalau kita lihat tingkat energi elektron, ya, ini tingkat energi elektron ya, ini sigma, ya, sigma bintang, pi bintang, ini n itu berarti kan elektron yang tidak berikatan, ya, ini ikatan, ya, anti ikatan, ya, ini diagram tingkat energinya. Jadi sigma ke sigma bintang ini memerlukan energi yang sangat besar. Dari pi ke pi bintang juga ini bisa berpindah elektronnya, tapi ini tidak sebesar sigma ke sigma bintang. Kemudian n elektron yang tidak berikatan juga dia dapat berpindah ke pi bintang dan juga dapat berpindah ke sigma bintang. Yang bagaimana transisi sigma ke sigma bintang? Ya.
Ini energi yang diperlukannya ini sesuai dengan energi sinar pada frekuensi yang terletak pada UV vakum atau kurang dari 180 nanometer. Tadi dia memerlukan energi yang besar sekali. Ini kurang bermanfaat untuk analisis dengan spektrofotometri UV Pix biasanya kalau perpindahan elektronnya dari sigma ke sigma bintang. Ya, contohnya apa? Contohnya metana. Ya, metana ini memiliki ikatan dengan panjang gelombangnya 125 nanometer. Etana 135 nanometer. Jadi ini dia tidak bisa kalau pakai visible biasanya ya. Karena dia UV vakum, harus UV vakum. Tadi kurang dari 180 nanometer. Energi yang diperlukannya sangat besar. Terus kemudian yang transisi non-bonding dan ke sigma bintang. Ini terjadi pada senyawa organik jenuh yang mengandung atom-atom dengan elektron bukan ikatan, ya elektron bukan ikatan, jadi elektron bebas, seperti pada sekitar atom N, ya atom nitrogen, oksigen, dan sulfur dan halogen. Ya, atom-atom ini memiliki elektron yang dia tidak berikatan, bebas. Ini sinar yang diserapnya ini sekitar ya pada panjang gelombang 150 sampai 250 nanometer. Kemudian ini absorpsi similar. Nah, ini pengaruh pelarut lebih polar akan menggeser bilangan gelombang ke panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, jadi kalau transisi non-bonding ke sigma bintang ini terjadinya pada senyawa organik yang tadi memiliki atom nitrogen, oksigen, atau sulfur. Selanjutnya, ini kalau transisi dari elektron bebas ke pi bintang dan pi ke pi bintang. Ini molekul tersebut harus memiliki gugus fungsi yang tidak jenuh, sehingga ikatan rangkap dalam gugus tersebut dapat memberikan orbital pi yang diperlukan. Jadi harus memiliki ikatan yang tidak jenuh. Ya, transisi ini paling cocok untuk analisis, ya karena dia memiliki panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer. Jadi dapat dianalisis dengan menggunakan UV ataupun visible. Nah, pelarut ini dapat mempengaruhi transisi karena nanti akan berkaitan dengan perbedaan mensolvasi pelarut pada keadaan dasar dengan keadaan tereksitasi. Contohnya ini transisi dari N, ya, elektron bebas ke pi bintang, ya, dan dari pi ke pi bintang. Ini contohnya dari N ke pi bintang, N-nya ini berasal dari O, ya, elektron tidak berikatannya berasal dari O, kemudian ini akan bertransisi ke yang ikatan tidak jenuhnya. Ya. Ini pi ke pi bintang. Oh, ini pi ke pi bintang dulu. Ini pi ke pi bintang. Jadi di sini di ikatan tidak jenuh ya kalau yang atas itu. Nah, kalau yang bawah ini baru dari elektron tidak berikatan ke ikatan tidak jenuh. Dia pindah elektronnya ke sini. Kalau tadi yang atas itu masih di sini, masih di dia ikatan yang tidak jenuh. Pi ke pi bintang. Kalau ini dari N ke pi bintang. Perbedaan transisi N ke pi bintang dan pi ke pi bintang. Nah, ini biasanya kalau N ke pi bintang ini biasanya pelarutnya menyebabkan pergeseran biru, kemudian kalau pi ke pi bintang ini menyebabkan pergeseran merah. Pergeseran biru, pergeseran merah kayaknya ini kita belum bahas, mungkin dibahas di selanjutnya nih ya, ada ya nanti. Ya. Pengaruh pelarut pada pergeseran. Nah, jadi pelarut itu dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang. Ya.
Contohnya, ini ada air, metanol, etanol, kloroprom, dan heksan. Air di antara semuanya ini paling polar. Air polar, kemudian heksan yang non polar. Di beberapa pelarut yang berbeda kepolaran ini dia akan tadi menyebabkan pergeseran. Ya. Pergeserannya kemana? Pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar dari polar ke non-polar itu. Bidang gelombangnya bergeser ya ke yang lebih besar. Senyawa organik dapat menyerap energi itu tadi atau dapat mengalami transisi karena memiliki kromofor, gitu kan? Kromofor dan auxokrom. Nah, apa itu kromofor? Nah, kromofor ini merupakan semua gugus atau atom dalam senyawa organik yang mampu menyerap sinar UV dan visible. Contoh dari kromofor ini C6, H13CH, CH2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena memiliki ikatan rangkap, dan di ikatan rangkap ini berarti ada elektron bebas, ya, elektron bebas, elektron bonding. Nah, begitupun ini di sini CH3N, NCH3 ini memiliki ikatan rangkap, ikatan jenuh, gitu ya. Nah, di yang lainnya CH3NO2 ini dia memiliki N juga yang dia memiliki elektron bebas, sehingga ini bisa menjadi gugus-gugus kromofor. Ya, jadi gugus kromofor itu nanti dia yang akan menyerap sinarnya, ya, yang akan melakukan transisi elektronnya. Nah, jadi kromofor yang memiliki gugus fungsi yang memiliki elektron bebas seperti adanya OH, O, N, S, ya. Ini akan memberikan transisinya dari elektron bebas ke pi bintang. Ya. Gugus fungsi tadi yang memiliki elektron bebas, ya, yang dapat menyebabkan transisi, itu dinamakan dengan auxokrom. Pada tabel berikut, ini berisi kromofor, kemudian transisinya, ya, transisi yang terjadinya apa. Ya, contohnya ini CH pada metana, ini dia tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau tidak memiliki ikatan rangkap, berarti tidak akan terjadi transisi V, karena V ke V bonding itu terjadi kalau dia memiliki ikatan rangkap. Ya, jadi CH, CC ini yang ikatan-ikatan tunggal ini, transisi yang akan terjadi ini kemungkinan besar adalah sigma ke sigma bintang. Ya, di awal sudah disampaikan kalau sigma ke sigma bintang itu memerlukan energi yang sangat besar. Ya, jadi memerlukan foton, ya, radiasi dengan panjang gelombangnya sekitar 122 nanometer. Dan ini biasanya akan kita sulit mengidentifikasinya menggunakan spektro UV-Vis. Ya, UV itu sulit karena UV sekitar 200-an, ya. Nah, sama halnya dengan C, ya, C ke C, ya, misalnya pada etana C ke C-nya ini karena dia ikatan tunggal, dia tidak ada transisi nanti dari pi ke pi bintang. Kemungkinan yang ada adalah sigma, ya, energinya besar. Gak akan bisa akan sulit untuk dideteksi dengan spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya, C rangkap 2C, misalnya pada etena, ya, karena dia punya ikatan rangkap, kemungkinan nanti akan terjadi transisinya adalah pi ke pi bintang. Ya, akan terjadi perpindahan elektron pi ke pi bintang. Oke, sama ya, ini masih sama. Nah, selanjutnya bedanya apa nih dengan kromofor CO? Ya, CO. CO ini ikatannya tunggal. Ini misalnya pada senyawa etar atau ester, ini ikatannya tunggal.
Tapi kenapa dia bisa bisa melakukan transisi, ya, melakukan transisi karena di sini O-nya ini sebagai atom yang dia memiliki elektron bebas. Elektron bebas dari O ini nanti yang akan berpindah ke sigma bintang. Nah, sama ini CO, CO, Cn, Cs. Nah, ini dia yang akan pindah ke elektron bebasnya akan pindah ke sigma bintang. Kemudian, bagaimana dengan yang C rangkap 2O, misalnya pada aldehid atau keton? Di sini akan ada beberapa kemungkinan. C rangkap 2O. O-nya di sini ini punya elektron bebas. Ya, punya N. N itu dapat bertransisi ke sigma bintang, juga dapat bertransisi ke pi bintang. Oke, jadi N-nya bisa ke sigma bintang, bisa juga ke pi bintang. Kemudian, selain ada N, di sini juga ada elektron yang berasal dari ikatan rangkap. Sehingga nanti mungkin juga terjadi pi ke pi bintang. Ya. Nah, selanjutnya CO pada karboksilat. Nah, CO pada karboksilat ini hanya dia mengalami N ke pi bintang saja. Ya, karena dia beradanya di ujung. Karboksilat, kemudian asam karboksilat ya, ester, amida. Ya. Ya, oke. Ini contoh-contoh dari kromopor dan transisi yang terjadi. Mekanisme yang selanjutnya adalah penyerapan yang melibatkan elektron D dan F. Penyerapan yang melibatkan elektron D dan F ini biasanya terjadi pada senyawa kompleks. Ya, kebanyakan ion-ion logam transisi ini akan menyerap di daerah UV dan visible. Ya, kemudian ini absorbansi ion lantanida dan aktinida ini dihasilkan oleh transisi elektron 4F dan 5F. Absorpsi logam golongan transisi pertama dan kedua ini dihasilkan oleh transisi elektron 3D dan 4D. Ya, jadi ini penyerapan yang melibatkan elektron D dan F ini terjadi contohnya adalah pada senyawa-senyawa kompleks. Ya, kompleks logam transisi. Yang terakhir, penyerapan bisa terjadi karena adanya perpindahan muatan. Ya. Ini terjadi pada larutan yang memiliki absorpsi molar yang sangat besar. Contohnya senyawa kompleks beberapa ion anorganik, ya seperti kompleks besi 3 tiosianat, besi 3 fenolik, besi 2 penantrolin. Ya. Nah, ini kompleksnya ini harus memiliki sifat donor elektron dan komponen lainnya sebagai akseptor elektron. Jadi ada perpindahan elektron. Ya, kecenderungan perpindahan elektron meningkat, energi radiasi yang dibutuhkan kecil, sehingga nanti ini panjang gelombangnya panjang. Oke, baik, ini contoh dari beberapa senyawa dan kemudian transisi yang terjadinya ya. Ini ada H2O, yang pertama ada H2O, H2O air, ya. Air ini dia tidak mempunyai ikatan rangkap, berarti tidak mungkin terjadi pi, nggak ada ikatan pi-nya. Kemudian dia ikatannya tenggal dan ada juga O, ya, atau oksigen. Oksigennya memiliki elektron bebas. Jadi kemungkinan transisi yang terjadinya adalah N ke sigma bintang. Selanjutnya adalah metanol, CH3OH. CH3OH sama halnya tadi dengan air, dengan H2O, itu kemungkinan memiliki elektron bebas dari O dan dia tidak punya ikatan rangkap. Kalau heksan, yang selanjutnya yang contoh yang ketiga heksan. Heksan ini memiliki ikatan rangkap, ya berarti kemungkinan transisi yang terjadi adalah pi ke pi bintang.
Benzen teman-teman kalau lihat struktur benzen, C, kemudian karbon, di antara karbon ke karbon itu ada ikatan rangkap ya. Nah, jadi mungkin dia juga memiliki transisinya pi ke pi bintang. Nitrat, nah ini berarti kan nitrat, berarti kan ini kalau teman-teman bagaimana kita tahu transisinya yang terjadi apa, kita harus tahu dulu bagaimana strukturnya ya, struktur Lewisnya bagaimana. CO2 plus kompleks, dia senyawa kompleks ya, transisinya ini kemungkinan transisinya muatan transisi dari elektron dari kulit D ya. Besi tiosianat ini kemungkinan terjadi transfer elektron. Oke, selanjutnya ini kita punya contoh molekul formaldehid. Formaldehid, oke, ini belum selesai. Oke, COH ya, formaldehid memiliki gugus fungsi COH. Gugus fungsi COH ini berarti dia atom C-nya dia berikatan tangkap dengan O, kemudian berikatan tunggal dengan H ya. Jadi di sini ada orbital sigma, berarti ikatan tunggalnya ya sigma, kemudian ada ikatan rangkap pi, orbital pi, dan juga ini O-nya memiliki elektron bebas, sehingga di sini ada orbital n. Jenis transisi yang bisa terjadi berarti apa saja? Ini bisa sigma ke sigma, bisa pi ke pi bintang, bisa n ke sigma, atau n ke pi bintang. Oke, ya, bisa sigma ke sigma, bisa pi ke pi bintang, bisa n ke pi bintang, dan bisa n ke pi bintang. Oke. Ini jenis transisi elektron yang bisa terjadi. Ya, sigma ke sigma bintang ini memiliki energi yang sangat besar, ya, membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi ini akan agak sulit kalau kita analisis dengan menggunakan spektrofotometer. Ya, tapi untuk yang daerah ini mungkin kita bisa analisis dengan spektrofotometer. Berikutnya ini kita lihat contoh ya. Kita lihat contohnya ini kita punya dua larutan. Ya, yang pertama ini kita punya air yang atas, kemudian ini ada larutan besi tiosianat, besi 3 tiosianat. Dua-duanya ini kita sinari, dengan sinar hijau. Sinar hijau, berarti sinar hijau ini adalah sinar tampak, sinar visible. Kita sinari dengan sinar hijau. Ya. Dua-duanya kita sinari sinar hijau. Apa yang akan terjadi? Ya. Ternyata air ini meneruskan semua sinar hijau. Sinar hijaunya semua diteruskan oleh air. Tidak ada yang diserap. Ya. Atau ini kita bisa lihat dia transmitasinya 100%, absorbasinya 0. Ya, tidak ada yang diserap, semuanya diteruskan. Berbeda halnya dengan ini sinar hijau ini yang kita kenakan ya kepada larutan besi tiosianat. Ya, kita bandingkan kekuatan sinarnya sebelum dan sesudah. Ya. Ternyata kekuatan sinarnya dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih sedikit. Artinya ada sebagian sinar yang diserap oleh larutan besi tiosianat dan sebagian lagi diteruskan. Ya, berarti ada absorbansinya, ada yang diserap dan ada juga yang diteruskan. Ya. Nah, mengapa nih? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa air tidak menyerap sinar berwarna hijau, sedangkan larutan besi tiosianat menyerap sinar berwarna hijau? Ya, ingat lagi tadi. Nah, tadi di air itu bisa terjadi
transisinya adalah sigma ke sigma bintang. Sigma ke sigma bintang tadi dia memerlukan energi yang sangat besar. Ya, energi yang sangat besar berarti dia memerlukan sinar dengan panjang gelombang yang sangat kecil. Artinya, berarti sinar hijau ini energinya tidak mencukupi untuk terjadi transisi elektron. Ya, berbeda halnya dengan yang larutan besi tiosianat. Besi tiosianat ini tadi yang mungkin terjadi transisinya adalah bisa terjadi transisi dari perpindahan muatan ya, perpindahan muatan. Ya, dia memerlukan energi yang tidak terlalu besar ya. Jadi energi dari sinar hijau ini mencukupi. Contoh selanjutnya, ini sekarang kita mempunyai air dan juga benzen. Ya, air dan benzen ini sama, ini disinari oleh sinar hijau, sinar visible. Apa yang akan terjadi? Ya, ternyata tadi kan air itu tadi udah ya, air itu meneruskan semua sinar hijau. Begitupun benzen meneruskan sinar hijau. Nah, pertanyaannya mengapa air dan benzen tidak menyerap sinar berwarna hijau? Oke, pertanyaannya mengapa air dan benzen tidak menyerap sinar berwarna hijau? Ya. Bagaimana penjelasannya? Oke. Ya, jadi air dan benzen tidak menyerap sinar berwarna hijau karena kalau dilihat dari transisinya, tadi transisi yang terjadi adalah sigma gitu ya, sigma ke sigma bintang. Ya, atau tadi V ke pi bintang. Ya, ini memerlukan energi yang lebih besar ya, sehingga tidak bisa tercukupi energinya ya, tidak cukup energi yang dihasilkan oleh sinar berwarna hijau, sinar visible. Ya. Contoh yang terakhir, ini kita punya air dan benzen sama. Tetapi sekarang kita sinari dengan sinar UV. Ya, tadi sinar UV itu memiliki energi yang lebih besar daripada sinar visible. Gitu ya, UV memiliki panjang gelombang lebih kecil, sehingga UV memiliki energi yang lebih besar daripada visible. Ya. Nah, sekarang dua-duanya sekarang air dan benzen ini disinari oleh sinar UV. Apa yang akan terjadi? Nah, air tetap dia akan meneruskan semua sinarnya. Bagaimana dengan benzen? Nah, ternyata benzen ini meneruskan sebagian. Sebagian lagi diserap oleh benzen. Ya. Jadi ada yang diteruskan dan ada yang diserap. Ya. Oke, ya. UV, benzen bisa menyerap UV, ya, bisa menyerap UV karena tadi energinya yang diperlukan ya untuk terjadi transisi elektron pada pada benzen ini dapat terpenuhi oleh energi dari sinar UV. Oke, ini contoh terakhir. Paham ya sampai sini? Ya, kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan. Terakhir, ini latihannya. Ini silakan teman-teman kerjakan ya, diskusikan ya, kerjakan dulu ya, nanti kita diskusikan jawabannya. Oke, baik, itu saja untuk penjelasan mengenai mekanisme penyerapan sinar ya oleh zat kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.